Halo semua. Saya sering mendengar klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama, sampai ke titik komanya. Saya juga berharap begitu. Tetapi sayangnya klaim itu tidak benar. Ada banyak versi Al-Quran di dunia. Di antaranya Hafs yang dipakai di Indonesia, dan Warsh yang dipakai di Maroko. Selain itu, masih ada lagi Al-Quran versi Kalun, Douri, Syubah, dan lainnya. Ketika saya menyampaikan hal ini, biasanya saya mendapatkan tuduhan bahwa saya berbohong. Jadi saya memberikan referensi, di mana teman-teman bisa mendapatkan versi-versi Al-Quran yang saya maksud, supaya teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Teman-teman silakan buka situs app.quranflash.com. Di situ teman-teman bisa menemukan berbagai versi Al-Quran berbahasa Arab yang ada di belahan dunia yang lain. Nah, setelah teman-teman tahu bahwa ternyata Al-Quran di seluruh dunia tidak sama, biasanya ada yang berusaha ngeles, berusaha membantah dengan berkata, "Oh itu namanya mushaf, itu cuma qiraat, cuma beda dialek, cuma beda cara baca, tidak ada perbedaan makna." Sekali lagi saya mau katakan, bahwa saya juga berharap begitu. Tetapi kenyataannya hal itu tidak benar. Kenyataannya perbedaan pada versi-versi itu, bukan hanya berbeda cara baca, dialek, qiraat, atau apapun juga kamu mau menyebutnya, tetapi ada perbedaan makna. Perbedaan makna pada versi-versi itu ada banyak, dan sampai pada perbedaan makna yang signifikan. Nah, karena versi-versi Al-Quran itu ada banyak, dan perbedaannya juga sangat banyak, tidak mungkin kita bahas semuanya dalam satu video. Oleh karena itu, pada video ini kita membatasi pembahasan kita. Pada video ini, kita hanya membahas 3 perbedaan antara Al-Quran versi Hafs yang digunakan di Indonesia dengan versi Warsh yang digunakan di Maroko. Sekali lagi saya tekankan, bahwa perbedaan antara versi Hafs dan Warsh bukan hanya 3, tetapi sangat banyak. Kita hanya membahas 3 perbedaan di antara sekian banyak perbedaan Al-Quran versi Hafs dan Warsh. Dan Al-Quran di dunia bukan hanya ada versi Hafs dan Warsh, masih banyak versi lain yang tidak kita bahas. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ayat pertama yang akan kita bahas, adalah Al-Quran Surah 21 ayat 4. Kata pertama yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, adalah, Qol. Sedangkan kata pertama yang ada di dalam Al-Quran versi Warsh, adalah, Qul. Dari sini seharusnya teman-teman bisa melihat, bahwa kedua kata ini, bukan berbeda tanda baca, tetapi memang dua kata yang berbeda. Kata, Qol, artinya adalah dia telah berkata. Kata seperti ini di dalam bahasa Inggris, disebut perfect tense, sesuatu yang telah terjadi, ketika kalimat tersebut diucapkan. Sedangkan kata, Qul, adalah kata imperatif, atau kata perintah, yang artinya katakanlah. Jadi Al-Quran Surah 21 ayat 4 versi Hafs, adalah pemberitahuan, bahwa dia telah berkata. Sedangkan Al-Quran Surah 21 ayat 4 versi Warsh, adalah perintah, untuk kamu berkata. Nah, apakah perbedaan Al-Quran Surah 21 ayat 4, antara versi Hafs dan Warsh ini penting? Menurut saya tergantung. Kalau Al-Quran adalah sesuatu yang tidak penting bagi kamu, tentunya kamu akan berkata, tidak penting, cuma beda sedikit. Tetapi kalau menurut kamu, wahyu dari Tuhan seharusnya sama di seluruh dunia, dan tidak pernah berubah, seharusnya perbedaan ini penting untuk kamu. Yang mana yang benar? Versi Hafs? Atau versi Warsh? Apakah kamu disuruh menghafal, bahwa dia berkata sesuatu? Atau kamu disuruh menghafal, bahwa kamu diperintahkan untuk berkata sesuatu? Di dalam Al-Quran terjemahan Indonesia, dia yang dimaksud di situ, ditafsirkan sebagai Muhammad, nabinya umat muslim. Kalau ternyata versi Hafs yang benar, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau ternyata versi Warsh yang benar? Kalau versi Warsh yang benar, berarti sebenarnya Muhammad tidak berkata begitu. Kalau sebenarnya Muhammad tidak berkata begitu, tetapi kamu berkata bahwa Muhammad berkata begitu, bukankah itu artinya, kamu telah memfitnah Nabi kamu sendiri? Jadi,
kamu yang mengklaim bahwa wahyu dari Tuhan seharusnya sama di seluruh dunia, tidak pernah berubah, dan lain sebagainya, sampai titik komanya. Seharusnya kamu merenungkan hal ini benar-benar. Yang mana yang benar? Versi Hafs atau versi Warsh? Kalau ternyata kamu menghafalkan yang salah, kamu bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi mungkin juga kamu akan mendapatkan hukuman, karena kamu telah memfitnah orang. Sebenarnya orang itu tidak berkata begitu, tetapi kamu berkata bahwa orang itu berkata begitu. Dan mengubah isi Al-Quran. Nah, yang lebih menarik lagi dalam ayat ini, adalah pada Al-Quran yang ada di Indonesia, yang seharusnya mengikuti Hafs, tetapi pada ayat ini mengikuti Warsh. Kata yang ada di dalam Al-Quran bahasa Arab di Indonesia, adalah qul, yang artinya, kata perintah, katakanlah. Namun ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan kata, dia mengatakan, yang seharusnya bahasa Arabnya adalah qol. Jadi yang mana yang benar? Di situ seharusnya, qul, atau qol. Seharusnya, umat muslim menghafalnya dalam bahasa Arab, qul, atau qol. Kalau menurut kamu hal ini tidak penting, saya sepakat dengan kamu. Bagi saya, menghafal Al-Quran dengan benar dalam bahasa Arab, memang tidak penting. Untuk apa menghafal sesuatu yang tidak kamu mengerti dalam bahasa Arab? Apakah Tuhan hanya mengerti bahasa Arab? Kalau menurut kamu, menghafal Al-Quran dengan benar dalam bahasa Arab, sangat penting. Silakan cari tahu, yang benar versi Hafs, atau Warsh, qul, atau qol. Nah, ayat berikutnya, adalah Al-Quran Surah 2, ayat 184. Di dalam versi Hafs, tertulis, miskin. Sedangkan di dalam versi Warsh, tertulis, masakin. Miskin, di dalam bahasa Arab, artinya adalah orang yang tidak punya uang. Sedangkan masakin, adalah bentuk jamak, dari miskin. Jamak yang dimaksud dengan masakin, adalah lebih dari 2 orang, atau minimal 3 orang. Apakah perbedaan miskin, dengan masakin, signifikan? Buat saya pribadi, tentu saja tidak. Tetapi bagi kamu yang menghafal, dan beriman kepada Al-Quran, seharusnya perbedaan ini sangat signifikan. Islam adalah agama yang sangat menekankan pada hukum dan amal perbuatan. Salah sedikit saja, amal perbuatannya bisa dianggap batal atau tidak diterima di sisi Allah. Apalagi, Al-Quran Surah 2 ayat 184 ini berbicara tentang kewajiban. Supaya lebih jelas, yuk kita baca dulu Al-Quran Surah 2 ayat 184, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kurung yaitu beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, dalam kurung lalu tidak berpuasa, dalam kurung wajib mengganti, sebanyak hari dalam kurung yang dia tidak berpuasa itu, pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Dalam kurung yaitu, memberi makan, seorang, miskin. Jadi, Al-Quran Surah 2 ayat 184 ini, berbicara tentang ibadah puasa. Kita semua tahu bahwa ibadah puasa sangat penting bagi Muslim. Di dalam ayat ini, dikatakan jika seorang Muslim sakit, atau dalam perjalanan sehingga tidak puasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang tidak puasa itu, dengan hari-hari yang lain. Walaupun itu wajib, ada pengecualian. Kecuali orang itu tidak mau menjalankannya. Kalau orang itu tidak mau mengganti hari-hari yang batal puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, pertanyaannya apa itu fidyah? Menurut Al-Quran versi Hafs, fidyah adalah memberi makan satu orang miskin. Menurut Al-Quran versi Warsh, fidyah adalah memberi makan minimal 3 orang miskin. Yang mana yang benar? Kalau ternyata versi Warsh yang benar, ternyata seharusnya minimal 3 orang miskin. Berarti semua Muslim di Indonesia yang menghafal Hafs, ibadahnya jelas tidak diterima di sisi Allah. Disuruhnya memberi makan minimal 3 orang, tetapi semua Muslim di Indonesia hanya memberi makan 1 orang. Selain itu, saya tidak tahu apa hukumannya bagi orang-orang yang sudah mengubah isi Al-Quran.
Bisa bayangkan gak, jika Allah menyuruh umat muslim untuk memberi makan minimal 3 orang, tetapi seluruh umat muslim penganut versi Hafs, mengeditnya menjadi hanya 1 orang. Saya tidak tahu hukuman apa di neraka, bagi para orang-orang yang mengedit dan salah hafal Al-Quran. Mudah-mudahan sih tidak ada. Mudah-mudahan menghafal Al-Quran dengan benar itu, tidak penting. Sehingga mengubah isi Al-Quran, menghafal versi bacaan yang salah, tidak ada hukuman apapun di neraka. Sehingga, fidyah itu memberi makan 1 orang, atau minimal 3 orang, tidak penting. Kalau fidyah itu tidak penting, berarti mengganti hari-hari puasa yang batal itu, tidak penting. Kalau mengganti hari-hari puasa yang batal itu tidak penting, berarti puasa itu, tidak penting. Kalau puasa itu tidak penting, berarti ibadah yang lain juga tidak penting kan? Jujur, bagi saya, hal ini memang tidak penting. Kalau menurut kamu hal ini tidak penting, berarti menurut kamu agama Islam memang tidak penting juga. Tetapi kalau menurut kamu beragama Islam itu penting, menghafal Al-Quran sampai titik komanya itu penting. Al-Quran di seluruh dunia sama dan tidak pernah berubah sejak zaman Muhammad itu penting. Kamu harus benar-benar mempertanyakan, yang mana yang benar? Versi Hafs? Atau versi Warsh? Siapa yang telah mengedit isi Al-Quran? Hafs? Atau Warsh? Ini jelas bukan cuma beda qiraat, atau beda dialek, atau beda cara baca. Ini beda makna, yang berdampak pada perbuatan umat muslim, dalam menjalankan ibadah. Dan seharusnya, sangat berdampak, pada perhitungan pahala dan dosa umat muslim. Bagaimana? Masih mau berkata, bahwa Al-Quran di seluruh dunia, sama, sampai ke titik komanya? Atau masih mau berkata, bahwa tidak ada beda makna pada berbagai versi Al-Quran? Ingat ya, perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dan Warsh, ada banyak sekali. Tetapi pada video ini, saya hanya membatasi sampai 3 aja, supaya tidak terlalu panjang. Jadi, yang terakhir kita bahas pada video ini, adalah Al-Quran Surah 2 ayat 125. Di dalam Al-Quran versi Hafs, tertulis kata, "Wattakhidwa." Sedangkan di dalam Al-Quran versi Warsh, tertulis kata, "Wattakhadwa." Wattakhidwa adalah kata perintah, yang artinya jadikanlah. Sedangkan, wattakhadwa adalah kata lampau, atau past tense, yang artinya mereka telah menjadikan. Jadi, jika kita terapkan di dalam kalimat, yang ada di dalam Al-Quran Surah 2 ayat 125, di dalam Al-Quran versi Hafs, kalimat itu adalah kalimat perintah. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sedangkan di dalam Al-Quran versi Warsh, kalimat itu hanya sebagai informasi. Mereka telah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Muslim sekarang ini, percaya bahwa yang dimaksud dengan makam Ibrahim, adalah sebuah batu, yang dipercaya adalah tempat pijakan Ibrahim, ketika membangun Ka'bah. Batu ini, sekarang berada di sekitar Ka'bah di Mekah, dan bisa dikatakan hanya dijadikan pajangan. Tidak ada satu orang Muslim pun, yang menjadikan batu itu sebagai tempat sholat. Jadi, yang mana yang benar? Al-Quran versi Hafs atau versi Warsh? Kalau versi Hafs yang benar, berarti Allah memberikan perintah, agar makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat, tetapi sekarang dijadikan sebagai pajangan saja. Tetapi kalau versi Warsh yang benar, masalahnya, sekarang ini semua Muslim di Indonesia menghafal versi Hafs. Semua Muslim di Indonesia, percaya bahwa Al-Quran versi Hafs itu, adalah Al-Quran yang turun gedebuk dari langit, dan tidak pernah berubah sejak zaman Muhammad. Kalau ternyata versi Warsh yang benar, gengsi dong. Selama ini sudah terlanjur salah percaya, dan salah hafal. Mana ada Muslim yang mau coba mempertanyakan, apakah yang dia percaya selama ini benar. Semuanya yang penting percaya buta, tanpa mengerti apa yang dia hafalkan. Mana ada Muslim yang mau ngaku, bahwa yang selama ini mereka hafalkan, adalah Al-Quran yang sudah diedit oleh Hafs. Ujung-ujungnya, bilang Al-Quran versi Hafs dan Warsh sama-sama benar. Karena itu, perlu kita ambil hikmahnya.
bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Kesemua perbedaan tersebut semuanya dibenarkan. Jadi baik mushaf Indonesia, mushaf Maroko, mushaf Mesir, mushaf Madinah, meskipun ditulis dengan cara yang sedikit berbeda satu sama lain, tetapi kesemuanya bisa dibenarkan dan benar secara kaidah penulisan Al-Quran. Padahal, tidak mungkin Al-Quran versi Hafs dan Warsh sama-sama benar. Lagi pula, awalnya menurut iklan, Al-Quran di seluruh dunia sama, sampai titik komanya. Setelah dikasih lihat bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama, omongannya berubah menjadi, itu cuma qiraat, beda dialek, beda cara baca, tidak ada beda makna. Setelah dikasih lihat bahwa maknanya berbeda, omongannya berubah lagi, menjadi, berbagai versi itu semuanya benar. Ingat loh, pada video ini, kita hanya membahas 3 dari antara sekian banyak perbedaan, Al-Quran versi Hafs dan versi Warsh. Lagi pula, selain versi Hafs dan Warsh, masih banyak lagi Al-Quran versi lain, seperti Kalun, Douri, Syubah, dan lainnya. Jadi begini guys. Saya tidak meminta kamu untuk percaya kepada saya, karena kamu memang tidak perlu percaya kepada saya. Tetapi kamu perlu memeriksa bukti-bukti yang saya sampaikan kepada kamu. Apa yang saya lakukan ini, bukan untuk menista, atau menghina, Islam atau Al-Quran. Tetapi, supaya kita tidak beragama, atas dasar kebohongan. Kita beragama, bukan untuk menipu dan ditipu. Saya tahu betapa sulitnya untuk menerima kenyataan bahwa kita telah ditipu. Karena dulu saya juga tertipu. Tetapi, lebih baik sekarang kita menerima pahitnya kenyataan bahwa kita telah ditipu, supaya kita tidak terus ditipu sampai selamanya. Daripada kita takut melihat kenyataan dan terus mempertahankan keyakinan bahwa kita tidak ditipu, yang akhirnya akan membuat kita terus ditipu sampai selamanya. Sekarang kita tahu, klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia, sama, sampai titik komanya, adalah kebohongan. Sekarang kita tahu, klaim bahwa perbedaan Al-Quran itu, hanya qiraat, beda dialek, beda cara baca, tanpa berbeda makna, adalah kebohongan. Siapapun yang menyampaikan hal itu kepada kamu, orang itu adalah penipu. Dan kalau kamu menyampaikan hal itu kepada orang lain, kamu adalah penipu. Saya memilih untuk keluar dari agama yang isinya hanya menipu dan ditipu. Dan saya berharap kamu juga. Karena kita tidak akan masuk surga dengan mempercayai kebohongan, dan kita tidak akan masuk surga dengan menjadi penipu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua.
pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Mata kamu sibuk dan susah